Di tengah-tengah kita pada saat ini telah hadir seorang yang luar biasa, yang Tuhan pakai luar biasa dengan kesaksiannya. Beliau adalah seorang entrepreneur, seorang aktor, seorang penyanyi, penulis lagu, seorang model, banyak sekali ya talentanya. Mari Bapak Ibu berkenan untuk berdiri kembali. Kita berikan aplaus yang paling meriah bagi Bapak Martin Carter. Sekali lagi haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom ya, selamat datang. Ini luar biasa ya. Jujur agak grogi, kenapa? Ini baru pertama kali saya mungkin bisa dibilang kayak khotbah ya. Jadi dulu saya lupa tahun berapa, Papa rohani saya tuh Pastor Jonathan Patiasina pernah bilang ke saya, one day Tuhan akan pakai kamu Martin, nanti kamu akan khotbah, ya kayak gitulah ya. Saya tuh jujur ketika dinubuatin seperti itu, dalam hati saya kayak agak really, I don't think so. Kayak nggak percaya gitu loh. Tapi ya Tuhan bisa pakai siapa aja ya. Dan saya yakin semoga ini sebentar saya akan sharing kehidupan saya, sharing kebenaran firman Tuhan, dan semoga nanti bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih juga buat Pastor Hendy yang udah kasih kesempatan ini ke saya. Jadi it's an honor, it's a privilege for me. Dan ya, thank you semuanya. Kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini, pagi yang indah, pagi yang cerah. Terima kasih, thank you for everything Lord you have done into our lives. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan men-sharingkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Kau tahu hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Penuhi tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan sebentar ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Dan akan terjadi perubahan, kebangkitan, revival yang besar dari tempat ini Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dipersilahkan duduk semuanya Bapak Ibu. Wow. Semoga gak bosen nanti ya. Ini luar biasa. Yang kemarin datang boleh angkat tangan, semalam datang. Oh lumayan cukup banyak ya, oke. Diberkatin nggak dengan acara kemarin? Berkatin ya, oke. Jadi pagi hari ini saya mau men-sharingkan, saya punya tema nih Bapak Ibu ya, rahasia sukses. Siapa sih yang mau sukses di ruangan ini? Ada? Ya, yang nggak angkat tangan Tuhan dengar, Tuhan lihat ya, oke nggak apa-apa. Oke, 3/4 mau sukses. Ya, siapa sih gak mau sukses? Cuma pertanyaannya kan begini nih Bapak Ibu, sukses yang mau kayak gimana? Sukses secara duniawi kah? Atau sukses yang seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Seperti apa? Nah, saya mau bahas rahasia sukses, tentunya saya ada satu ayat, ini favorit banget. Dan ini yang bikin salah satunya faktor utama sih sebenarnya sih ya. Ayat inilah yang bikin kenapa saya dan istri diberkati Tuhan sangat-sangat luar biasa sampai saat ini. Ya, ini ayat dari Matius 6 ayat 33, kita baca sama-sama yuk. Ya, siap ya? 3, 2, 1. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, banyak gak dari Anda semua udah pernah tahu ayat ini? Atau ada yang baru pertama kali dengar baca? Tahu semua ya, sering dengar ya, betul ya? Nah pertanyaannya adalah Anda menghidupinya enggak? Anda melakukannya enggak? Saya tuh tahu ayat ini dari kecil Bapak Ibu.
dari kayak puluhan tahun yang lalu. Karena keluarga saya memang kayak mama saya pendoa, udah bener-bener dipakai Tuhan luar biasa lah ya. Saya grow up di gereja Protestan, GPIB dulu gitu. Jadi ya mama saya tuh sering ngasih ayat-ayat Alkitab gitu. Sampai kita anak-anaknya tuh kalau pas lagi kumpul gitu, jauh-jauh jangan deket-deket sama mama. Kenapa? Nanti dibukain Alkitab gitu, dikasih ayat-ayat Alkitab. Tapi ya udahlah, namanya mama ya, kan kepingin kasih yang terbaik ya. Dari dulu mama saya tuh selalu gitu. Dan saya tuh kayak aduh apaan sih mah gitu. Ya karena saya belum siap gitu. Nah, saya mau sharing sedikit karena gini, kenapa kita tahu tentang kebenaran ini tapi enggak kejadian dalam kehidupan kita. Banyak orang suka dengan yang kata-kata di belakangnya, bener enggak? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, betul enggak? Pasti Anda suka dengan kata-kata itu ya. Mungkin kayak aduh carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, aduh entar dulu deh. Gua mau yang paling akhirnya aja, bener enggak Bapak Ibu? Ya, siapa sih enggak mau berkat? Semua pasti mau lah, ya kan? Nah tapi saya coba mau sharing satu pola pikir yang benar, ya kan? Karena kalau Bapak Ibu dapat klik pola pikirnya tepat, pasti apa yang Anda akan lakukan keseharian Anda pasti akan beda dan berubah. Ya, kita lihat nextnya. Jadi to change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. Jadi kalau Anda mau mengubah kehidupan Anda Bapak Ibu, Anda harus mengubah diri Anda terlebih dahulu. Tapi untuk mengubah diri Anda harus mengubah pola pikir Anda. Sampai sini bisa dipahamin ya? Nah, saya mau sharing sedikit nih tentang quote ini. Jadi saya ini suka olahraga. Dari dulu saya ini suka kepingin memimpikan dari dulu Bapak Ibu, pingin punya yang namanya perut six pack dari dulu, gitu. Tapi nggak pernah kesampaian. Ya, bapak-bapak, saya ngomong gini jangan lihat perutnya. Waduh, ini jauh dari six pack Pak, ini mah family pack. Oke, nah jadi dulu saya suka olahraga Bapak Ibu, tapi saya suka kepingin juga bangun otot saya ya kan, biar kelihatan keren aja gitu loh ya kan. Nah, tapi kok belakangan ini setelah saya udah nge-gym lama, kenapa kok nggak ototnya nggak kebentuk, biasa aja. Dan saya nggak six pack gitu loh. Nah waktu itu saya olahraga sendiri, saya nggak pakai PT waktu itu ya. Nah banyak nggak dari kita melakukan sesuatu pakai cara sendiri, pola pikir sendiri. Karena ngerasa udah tahu, udah bisa, gampang, bisa. Itu saya dulu. Nah singkat cerita, saya bertahun-tahun, ini saya ngomong bukan cuma berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya, bertahun-tahun Bapak Ibu saya olahraga, tapi badan saya beratnya kayak biasa aja, otot saya nggak kebentuk, ya juga nggak six pack. Singkat cerita, setelah saya memutuskan untuk pakai PT, personal trainer, di situ saya diajarin, dikasih tahu, Mas salah, jangan kardio dulu. Tapi angkat beban dulu, baru kardio. Oh gitu ya, kenapa Mas? Di sini pasti pada bingung kan, tahu kardio ya? Angkat beban tahu ya, oke. Nah jadi kenapa aku harus angkat beban dulu? Jadi gini, untuk bakar, kalau kita mau nurunin berat kita, kan itu kan harus membakar lemak ya, betul ya? Nah kenapa kita harus angkat beban dulu? Karena itu untuk ngebakar gula di dalam tubuh kita terlebih dahulu. Ketika gula dalam tubuh kita udah terbakar, pas kita kardio itu akan jauh lebih cepat untuk bakar lemak. Bisa dipahamin? Saya dulu nggak dapatkan pemahaman ini. Terus makanan pun juga saya nggak pernah jaga. Saya jarang makan protein. Nah ini harus diimbangi. Singkat cerita, setelah saya udah tahu tentang kebenarannya ini, ya kan, bukan cuma kayak teori aja. Nah, kalau pola pikir saya sudah tepat, berarti kan yang saya lakukan dalam keseharian saya pasti berbeda dong, betul nggak? Yang tadinya saya itu setiap olahraga kardio dulu, baru angkat beban. Sekarang ketika saya olahraga, saya selalu pasti angkat beban dulu, baru kardio.
Saya asupin dengan beli whey protein, saya makan telur seperti itulah. Dan alhasil kita bisa lihat next. Ini nggak bisa. Bukan sombong ya, tapi Anda bisa melihat bedanya. Ini yang sebelah sini ya, sebelah kiri Anda. Itu waktu saya olahraga, ya kayak gitu terus hasilnya. Gak ada ototnya, ngebentuk. Tapi setelah pola pikir saya berubah, ya kan, berarti kan yang saya lakukan keseharian saya beda nih. Nah hasilnya yang sebelah sini. Nah bapak-bapak, ya siap untuk bertobat? Siap ya, oke. Terus makanan juga harus dijaga sih sebenarnya. Jadi sekarang ini saya puasa yang namanya autophagy Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek di Google, di ChatGPT, itu puasa autophagy itu yang dari Jepang, PHAGY. Makan sehari cuma sekali. Berat saya turun banyak, lumayan banyak, saya imbangin olahraga, jadi ototnya ada. Memang saya belum six pack, tapi kan lumayan kan, enak gak dilihat? Iya kan? Ramping gitu loh maksudnya ya kan, gak memalukan lah. Jangan sampai nanti istri saya ngeliat ada yang lebih ramping, dia ngelirik. Gitu, bahaya kan? Nah jadi saya kepingin punya badan yang bagus, ya juga untuk menyenangkan istri saya lah, seperti itu ya. Jadi buat suami-suami ya, kalau Anda cinta sayang sama istri Anda, yuk bertobat. Ya, siap-siap kita ke tempat gym ya, nanti ke tempat gym ya, olahraga, pakai PT, jangan ini sendiri, saran saya ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari sini? Kadang-kadang kita nggak tahu, kita kepingin apa ya, yang tadi lihat ya, next. Nah, tadi dari ayat 3 bagian yang saya mau bahas Bapak Ibu. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, di sini carilah dahulu kerajaan Allah. Oke, terima kasih. Nah, jadi ayat tadi itu kan ada 3 bagian. Saya mau bahas yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, maksudnya apa sih carilah dahulu kerajaan Allah ini? Mungkin banyak orang yang berpikiran, oh saya harus ke gereja, ya kan? Kita ngomongin fisik, bukan. Kerajaan Allah di sini adalah berbicara tentang pemerintahannya Allah itu sendiri. Artinya apa? Tuhan mau diprioritaskan menjadi yang pertama, menjadi yang utama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bahkan bukan menjadi pilihan, tapi harus menjadi yang prioritas, yang menjadi yang terutama. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda memprioritaskan Tuhan atau tidak? Anda menempatkan Tuhan itu di urutan keberapa? Saya dulu nggak ngerti ini. Jadi dulu saya cuma berpikir begini, saya kalau udah ke gereja, ya sudah kan ke gereja toh tiap minggu. Baca Alkitab, ya jarang-jarang, ya udahlah. Yang penting kan aku sebelum makan doa, sebelum tidur juga doa. Cukuplah Tuhan, jangan banyak-banyak. Banyak negonya kita. Tapi bukan itu, setelah saya tahu konsep ini bahwa oh iya ya, berarti Tuhan itu harus diprioritaskan dalam segala bidang kehidupan kita, pekerjaan Anda. Sebelum Anda ke tempat kerja Anda, sebelum Anda meeting, Anda tanya gak sama Tuhan, Anda doa gak sama Tuhan. Ini saya mau sharing sedikit, ketika saya udah memutuskan untuk mau hidup benar bareng sama istri saya, kita dikasih ide sama Tuhan untuk buka perusahaan yang namanya Trend ya. Puji Tuhan udah running well, udah kurang lebih 5 tahun. Tapi saya mau cerita dari awal dulu nih ceritanya. Kan kemarin saya gak sempet cerita ya, tapi ini saya mau sharing sama Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini ide dari Engkau Tuhan, Tuhan buka jalan. Semuanya kita udah jual Bapak Ibu, mobil sport saya semuanya. Sampai kita gadein, kemarin saya cerita ya, sampai susah untuk makan. Semua perhiasan, cincin kawin saya gadein ke Pegadaian untuk bisa bertahan hidup. Sampai separah itu, karena itu di masa Covid 2020 mau ke 2021. Nah singkat cerita, karena kita kekurangan dana, akhirnya kita cuma berpikirnya singkat. Ya udah, ini kan produknya bagus, idenya bagus, pasti investor banyak yang mau. Nah kita cari investor, ketemu puluhan investor. Tapi kita bawa dalam doa nih. Sebelum kita ketemu, kita selalu doa, gandengan tangan kita doa di mobil.
Nah, kita udah ketemu puluhan investor. Ini investor yang duitnya nggak berseri Bapak Ibu, bukan investor yang abal-abal, yang bener-bener nggak berseri duitnya. Nah, luar biasanya apa? Kita udah ketemu puluhan dari mereka, puji Tuhan Bapak Ibu, satu pun gak ada yang mau. Luar biasa gak? Bingung gak Anda? Loh Tuhan, saya udah memprioritaskan Tuhan loh. Tapi kenapa kok ini Tuhan gak tolong? Pasti, ya kalau Anda di posisi saya juga pasti akan ada pertanyaan seperti itulah. Nah tapi apa yang terjadi? Suatu pagi saya ibadah sama istri saya, Tuhan tuh ngomong gini ke saya, hey, lu kok ngandalin manusia? Ngapain lu cari investor? Gua ini loh investor terbesar. Berarti kan saya kan kayak kurang mengandalkan Tuhan. Saya masih berharap berpikirnya ada manusia yang bisa tolong. Tapi ketika saya dapat suara kayak gitu, kayak bilang Tuhan nih jadi investor saya, tetaplah saya kan manusia ya Bapak Ibu ya. Saya mikir dong, but how Tuhan? Kan gak mungkin Tuhan tiba-tiba naruh jebret berapa miliar di depan kita tiba-tiba jatuh dari langit. Kan juga gak mungkin kan. Ini loh yang saya mau cerita sama Anda Bapak Ibu. Kalau Anda menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, caranya Tuhan ini ajaib luar biasa. Ini mohon maaf sebelumnya ya, saya nggak mau mengingat masa lalu dan nggak mau menjelekkan mantan istri saya, tapi ini saya mau sharing biar Bapak Ibu dapat message-nya. Jadi mantan istri saya di pernikahan pertama saya itu bule Bapak Ibu, bule Australia. Ya mohon maaf nih ya, saya bukannya ini ya, tapi biar Bapak Ibu tahu orang ini pelitnya minta ampun Bapak Ibu. Perhitungan sekali. $1 itu dihitung Bapak Ibu. Singkat cerita, karena saya udah kayak mentok Bapak Ibu, saya ingat, iya ya, papanya dia, kayak mantan mertua saya, itu kan ada duit lah ya kan. Saya coba telepon mantan saya minta tolong untuk pinjem dong boleh gak, nanti saya lebihin deh, saya kasih bunga, saya kasih profit kayak gitu. Setelah saya ngomong cerita, tahu gak dia bilang begini, oh kayak gitu ya keuntungannya ya, oh aku dapat sekian ya, ya udah ngapain papaku, aku aja. Gila gak? Saya kan bingung, loh terus kamu ada duit dari mana? Dia bilang gini, ya rumah yang waktu itu kamu beliin, aku gedein ke bank, kan dapat duitnya. Ngerti gak maksudnya? Saya tuh kan bingung Bapak Ibu, saya kepingin minjem ke orang lain, tapi gak ada yang mau ngasih pinjem nih, ya kan? Bagi profit gak ada yang mau. Saya tuh iseng, telepon mantan saya, kok dia tiba-tiba mau? Aneh gak menurut Anda? Saya masih belum ketemu waktu itu jawabannya. Kenapa ya Tuhan? Tahu nggak? Belakangan ini saya baru tahu. Kalau ada investor yang waktu itu masuk dalam perusahaan kita, mungkin perusahaan kita nggak akan jadi sebesar ini sekarang. Karena mereka pasti akan cawe-cawe. Saya mau ini, nggak bisa kamu nggak, kan investor kan pasti kepingin kayak gitu kan. Nah tapi karena mantan saya, duitnya dari mantan saya dibantunya, ya udah seperti kayak beli putus. Dia juga nggak bisa cawe-cawe, jadi perusahaan ini memang udah miliknya saya dan istri. Ini luar biasa nggak? Kan dahsyat kan? Saya sampai berpikir, oh my God, kadang-kadang cara Tuhan kita nggak paham. Kok Tuhan kayak gitu ya, kok kayak gini ya gitu loh. Ya di endingnya itu yang indah. Nah pertanyaannya gini loh, Bapak Ibu mau menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas utama atau enggak? Setiap kita meeting cari karyawan, ini contoh kedua ya, ini kisah nyata. Saya nggak pakai contoh orang lain, ini kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan saya dan dalam bisnis saya. Setiap kita ada mau cari karyawan dulu, ada 2 orang nih, sama-sama bagus nih, sama-sama keren lah pokoknya. Tapi kita carinya cuma 1, bingung dong. Saya sama istri doa, saya tanya, Tuhan kita bingung yang mana ya, si A atau si B. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkenan si A yang bekerja sama kita, Tuhan lancarkan. Tapi kalau B, ya Tuhan kasih petunjuk, ya kan? Kalau misalkan ada yang enggak, dua-duanya Tuhan batalkan, Tuhan gagalkan. Kita baru doa, enggak lama, kan besokannya kan kita ajak panggil lagi kan untuk interview yang terakhir lah ya. Tahu enggak dari 2 orang ini, 1 ini tiba-tiba nge-WA bilang begini, Pak maaf,
saya nggak jadi lanjut. Dahsyat nggak? Jadi maksud saya gini loh, Anda kalau memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama, dahsyat Bapak Ibu, beneran dahsyat. Anda minta apa ya, kayak didengerin lah sama Tuhan gitu loh. Kayak saya butuh ini, dikasih jalannya gitu loh. Ya mungkin kadang-kadang mungkin gak langsung ya, kita perlu butuh waktu juga, butuh proses. Tapi endingnya itu pasti yang terbaik. Ini luar biasa. Jadi yuk saya mengajak Bapak Ibu semua yang masih belum memprioritaskan Tuhan dalam hidup Anda. Yuk mulai hari ini. Saya bangun pagi selalu berdoa, saya baca Alkitab dulu, saya tanya sama Tuhan, saya doa juga. Sebelum pelayanan ke sini pun saya juga bawa dalam doa. Tuhan, saya juga bukan siapa-siapa, urapi hambamu, biar apa yang saya sampaikan ini juga ya berkenan, bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi apapun Bapak Ibu, jadi sorry ya bukannya saya sok suci atau gimana, tapi ini loh yang benar, pola pikir yang ini yang benar. Jadi bukan cuma ke gereja, terus cuma doa makan, doa tidur kayak saya dulu ya, no. Tuhan mau ketika kita bangun pagi, nyapa Tuhan dulu. Gitu. Saya memang kadang-kadang karena ada kesibukan, kadang-kadang juga kalau ada meeting pagi ya, saya kadang-kadang ke-skip. Tapi saya selalu pastikan pulang saya langsung ibadah. Jadi kalau di Gilgal Pusat Bapak Ibu itu jual Alkitab yang 365 hari, tahu ya? Udah ada yang punya belum? Oke, oh Pastor Hendy doang, lainnya gak ada ya? Oh, oke. Terus Bapak Ibu punyanya buku apa? Buku komik, enggak ya? Mungkin perlu dibawa ke sini kali Pastor ya. Untuk teman-teman bisa beli juga. Itu bagus Bapak Ibu. Jadi kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kita mau baca yang mana nih, ya kan? Nah, kalau di situ tuh udah dibikin 1 Januari apa bacaannya, 2 Januari apa, 3 Januari apa, sampai 31 Desember. Itu bagus. Nah, kita udah baca itu beberapa kali lah dalam beberapa tahun ini. Nah itu yang bikin kita apa ya, Anda bisa dapat hikmat dari Tuhan. Luar biasa, bener, dicoba deh. Kan kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Sekali lagi ini saya cerita bukan ceritanya orang lain tapi ini kisah hidup saya pribadi ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari gedungnya, ke gerejanya, bukan. Tapi Tuhan mau Anda memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama, yang utama. Siap? Bisa ya? Oke, yang kedua. Nah kita bahas carilah kebenarannya. Artinya apa carilah kebenarannya? Hidup jujur, berintegritas ya kan. Kita nggak tipu sana tipu sini, nggak pakai bohong, suap sana suap sini. Bisa nggak? Susah banget di awal, jujur susah. Apalagi saya bergerak di dunia bisnis ya, udah puluhan tahun. Kan biasa kan kalau di Indonesia ya kita tahu lah, kita nggak usah munafik ya. Kita kasih ini, sogok sana, sogok sini untuk dipermudah gitu kan. Tapi saya belajar selama saya berjemaat di Gilgal, Tuhan bisa berkati jauh luar biasa kok tanpa melakukan itu. Nih jujur ya saya mau cerita sharing saya, ini istri juga nggak tahu nih, tapi saya mau buka di sini. Saya ini kan suka otomotif Bapak Ibu. Saya lumayan lah ada koleksi mobil beberapa lah di rumah, ada sport car, ada supercar juga. Nah kemarin itu ada salah satu mobil saya pakai asuransi ya. Nah saya tuh mau ngeklaim, saya bawa ke tempat bengkelnya. Ya namanya manusia ya, saya bilang begini, bro nanti velgnya ini kan baret-baret juga, benerin aja sekalian ya. Tapi nanti jangan dimasukin di invoice, digabungin aja semuanya, biar nanti saya reimburse ke perusahaan asuransinya, saya dapatnya full. Mantap kan? Loh lumayan berapa juta Bapak Ibu ya kan? Nah iya saya mikir, wih lumayan juga nih gitu. Tapi orangnya bilang gini, oh gak apa-apa aman, kita mah sering kayak begitu. Oh sip mantap gini. Gak sadar saya Bapak Ibu, berapa hari kemudian pas saya baca Alkitab, kok ngomong tentang kebenaran ya, saya tuh kok ditampar. Dan saya tiba-tiba kayak diingetin sama Roh Kudus, lu gak boleh ngelakuin itu. Lu tuh gimana sih? Katanya mau hidup benar. Akhirnya kemarin saya putuskan, tapi jujur ketika saya dapat ingatan itu, kita nih manusia sekali lagi daging Bapak Ibu. Saya gak membenarkan itu ya, itu salah. Tapi saya tuh masih kayak
Tuhan aduh berapa juta itu lumayan loh Tuhan. Apalagi saat-saat kayak sekarang ya, kondisi agak susah ya. Waduh. Tapi dengan berat hati akhirnya kemarin waktu saya ngambil mobil saya bilang, bro munculin semuanya, gak apa-apa. Gak usah pakai 2 invoice, munculin aja semuanya. Terus saya waktu klaim saya bilang, Pak nanti yang diklaim yang sesuai yang saya klaim aja ya. Nanti ada kayak bensin, ada velg dan lain-lain, ini kan gak termasuk, itu gak usah dibayar, gak apa-apa. Nah memang susah Bapak Ibu, tapi setelah saya melakukan itu hati ini jadi damai, jadi tentram, jadi enak. Nah saya gak tahu Bapak Ibu dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda menerapkan ini gak, kebenaran ini gak? Gak usah jauh-jauh, jangan sampai gini Bapak Ibu, Tuhan aku udah melakukan semuanya Tuhan. Janjimu kan mau ngasih ke aku kan semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Tapi mana Tuhan? Kok Anda gak pernah terima? Kenapa? Gampang. Anda masih suka bohong gak? Hal simpel aja. Masih suka tipu sana tipu sini gak? Masih suka pelintir-pelintir bahasa gak? Ini sih hal simpel sebenarnya ya. Jadi setelah saya tahu kebenaran ini, saya tuh jadi susah untuk mau bohong. Ketika saya mau bohong kayak Roh Kudus itu kayak ayo. Nah ini loh kalau kita dekat sama Tuhan Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu pasti akan kayak ngingetin Anda terus. Hati-hati loh, ayo awas. Ada yang kayak tadi saya cerita, Roh Kudus bilang itu kan gak bener kayak gitu. Kamu jujur dong, ngapain gitu loh. Ini banyak contoh seperti ini. Terus ada satu lagi, dulu kan saya kalau kena tilang polisi, saya tuh gak pernah kena tilang polisi sebenarnya sih. Saya tuh selalu kabur. Ada polisi mau kabur, kan naik mobil sport Bapak Ibu ya kan. Polisi udah lewat lah pokoknya. Tapi pernah kena stop beberapa kali. Ya tahulah kalau di Indonesia kan pasti gini lah ya. Tapi setelah saya tahu ini, waktu kemarin saya pernah kena tilang, istri saya juga, kita ngomong gini, nggak apa-apa Pak, tilang aja. Polisinya gini, oh gitu, nggak mau dibantu, nggak apa-apa Pak, beneran, dibantu ini lebih cepat loh Pak, gini. Enggak apa-apa Pak, udah tilang aja. Pak lebih mahal loh Pak bayarnya gitu. Ini kok jengkelin ya polisinya. Saya udah bilang nggak usah gitu. Tapi kita belajar, udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kan saya salah, saya minta maaf Pak gitu. Nah pernah lucu karena saya minta maaf, oh gitu, yaudah deh lewat. Istri saya juga pernah dibegituin. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebenaran Bapak Ibu, Tuhan akan meluputkan Anda Bapak Ibu. Iya. Ini banyak cerita lah intinya tentang ini. Nah saya nggak tahu kehidupan Anda gimana sehari-harinya. Menghidupi ini atau enggak? Kalau masih belum, ya jangan berharap yang ketiga. Nah yang ketiga kita bicara tentang, ini semua orang suka nih, ya kan? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wih semuanya suka. Nah apa nih maksudnya semuanya itu? Berkat ya kan, kelimpahan. Kita nggak ngomong berkat secara materi ya Bapak Ibu ya. Tapi banyak hal lah, banyak hal. Keselamatan, Anda diluputkan dari mara bahaya. Ini kan semuanya kan all in one package-nya. Nah kalau Bapak Ibu mau, Anda harus melakukan poin yang satu dan yang kedua itu. Tapi kalau enggak, jangan harap Anda bisa mendapatkan ini. Nah jujur gara-gara saya menerapkan 1 dan 2 Bapak Ibu, saya dan istri saya. Jadi Tuhan berkati sangat luar biasa. Saya nggak ngomong materi ya, tapi kita banyak sekali diluputkan oleh hal-hal yang nggak benar Bapak Ibu. Ada oknum-oknum yang mau coba menghancurkan perusahaan kami beberapa tahun yang lalu. Ini orang udah kita bina, kita mentoring, ajak ke gereja dan sebagainya. Wah dia pokoknya parah deh, pokoknya deh berbuat yang nggak bener lah pokoknya lah. Kecewa Bapak Ibu, kita manusia, daging. Tapi diluputkan sama Tuhan, ada aja caranya Tuhan. Saya tuh sampai bilang, wah luar biasa ya, nggak kepikir kadang-kadang sama kita. Kok bisa ya kayak gitu ya? Aneh. Tapi itu adalah akibat, jadi Bapak Ibu harus paham, poin nomor 3 ini adalah akibat dari yang Anda sudah lakukan poin nomor 1 dan nomor 2. Paham ya? Tapi kalau Bapak Ibu belum melakukan 1 dan 2, ya Anda jangan berharap semuanya, jangan. Ya mungkin cuma sebagian kecil aja. Jadi yuk saya mengajak Bapak Ibu ya, untuk coba kita diubah dulu pola pikirnya. Kalau sudah tepat,
pasti apa yang Anda lakukan keseharian Anda pasti akan berbeda Bapak Ibu. Yang mungkin selama ini Anda bisnis, kita swap sana swap sini. Jadi ya di kita juga bisa Bapak Ibu seperti itu. Tapi saya belajar satu hal, enggak. Kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan berkati, tanpa suap-suap, goal, lolos. Tuhan mudahkan. Tapi kalau sampai gagal, batal, berarti kan enggak berkenan sama Tuhan. It's simple. Ngapain harus sogok sana, sogok sini? Kan mending duitnya buat makan atau buat bantu pelayanan kayak atau yang lainnya. Betul enggak? Nah dulu saya enggak ngerti konsep ini Bapak Ibu. Saya berpikir dengan adanya nyogok sana nyogok sini, dilolosin, digampangin ya kan, kita dapat duit. Tapi itu kan duitnya duit panas, nggak bener lah. Ya cepat juga habisnya, nggak jadi berkat intinya. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau, yuk terapin nomor 1 dan 2, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak usah khawatir, sebenarnya Anda nggak usah cari sih, sebenarnya Anda juga nggak perlu minta. Tapi ini pasti akan ditambahkan, kan nggak ada tulisannya. Mintalah ya kan, nggak ada tulisannya harus minta dulu, bener nggak? Kan Tuhan di sini bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Meskipun Anda belum minta, meskipun Anda, Tuhan udah tahu Bapak Ibu kebutuhan kita apa. Gitu, siap ya? Nah, jadi biar Anda paham, next. Oke, ini urutan yang benar ya. Jadi cari Tuhan dulu, hidup dalam kebenaran, dan pasti Tuhan akan menambahkan berkat. Nah kebanyakan orang, mereka yang melakukan adalah begini. Ini urutan yang gak tepat Bapak Ibu, yang salah ya. Oke. Nah orang kebanyakan hidup dalam urutannya seperti ini. Cari uang dulu, cari kesuksesan, habis itu kalau sempat baru say hi ke Tuhan. Banyak gak yang seperti ini? Iya, kelihatan kok dari muka-mukanya. Gitu. Enggak apa-apa, saya dulu kayak gitu juga Bapak Ibu, sama kok. Jadi saya cerita ini bukan karena saya ini suci kudus, no. Saya sama kok sama kayak Anda. Cuma bedanya pola pikir saya udah lebih tepat duluan mungkin. Makanya yang kalau udah tepat pola pikirnya, udah klik, nah apa yang saya lakukan pasti berbeda. Nah saya mengajak Bapak Ibu, yuk ubah pola pikir Anda terlebih dahulu pagi hari ini. Pulang lakukan hal yang saya barusan sharingkan ini. Dahsyat. Kalau Anda melakukan yang ini, tetap melakukan ini, percaya saya, ini kejadian gak dalam kehidupan Anda akan stres. Anda akan stres, itu yang pertama. Kedua, Anda akan khawatir terus, deg-degan, ya kan? Pak Dede udah ketawa-ketawa. Jadi banyaklah. Kenapa? Saya ngalamin ini Bapak Ibu sekali lagi. Saya sering pakai kekuatan saya sendiri. Kita kan ngerasa capek. Aduh kok gak gol-gol ya. Aduh kok dibikin ribet ya sama government, sama ini, sama itu. Ya Tuhan cuma mau bilang, lu bener gak? Kalau lu gini begini ya wajar lah. Sesuai lah. Jadi cari uang ya, jangan ngikutin yang ini ya, ini gak bener. Jadi yuk prioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup Anda. Nah setelah itu baru ya. Nah ini saya mau ngajarin Bapak Ibu ya, saya mau sharing ini yang kita lakukan juga ya. Jadi aplikasi praktis dalam hidup, apa yang pertama, prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi saya setiap apapun yang saya mau lakukan bersama dengan istri, saya selalu bawa dalam doa. Kita genggaman tangan, kita doa bareng, karena saya yakin dan percaya di Alkitab juga ditulis. Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, meminta hal yang sama, sepakat ya kan, sehati, ya Tuhan pasti akan kabulkan seperti itu. Jadi saya mengajak buat Bapak Ibu ya, yang jarang berdoa bareng, mungkin mulai hari ini nanti bisa gandengan tangan, berdoa bareng dengan pasangan ya. Harus sepakat nih meminta hal yang sama. Di Alkitab gak pernah diajarin, diajarinnya adalah berdua, bener gak? Berdua, ada 2 atau 3 orang berkumpul ya kan. Bukan 1 atau sendirian. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kita untuk ya kita harus sepakat nih dengan pasangan kita. Seperti itu ya. Nah jangan sampai Anda suami kepinginnya A misalkan contoh. Istri B. Gak sepakat nih. Tapi doa bareng. Ya gak bisa juga, susah. Jadi benar-benar harus sepakat ya. Dalam hal apapun. Hubungan misalkan ya kan. Yang masih pacaran. Tanya Tuhan ini cocok gak? Ini jodoh saya bukan Tuhan. Kalau iya,
Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya, Tuhan ya kasih yang terbaik lah. Tapi kalau enggak ya Tuhan batalkan, seperti itu. Ya kan, Tuhan kirimkan orang yang lebih baik lagi. Sama, Anda punya proyek juga, tanya Tuhan, ini proyek ini bagus nggak Tuhan? Ini sesuai nggak seperti yang Tuhan inginkan? Kalau enggak, jangan diambil Bapak Ibu. Ya memang meskipun itu kelihatan duit gede ya, karena gini, banyak orang yang terjebak di sini. Bukan cuma Tuhan yang bisa memberkati Anda, tapi setan pun bisa memberkatin Anda. Setan itu bisa memberkatin loh. Anda harus tahu nih, ini yang dari setan atau ini dari Tuhan. Nah kalau nggak bagus, nggak baik ya kan, ya itu pasti dari setan, itu aja, dari iblis. Nah makanya kita harus peka nih, jangan sampai nanti Anda salah ini kayaknya dari Tuhan deh. Nggak cuma Tuhan yang bisa berkati, setan pun itu juga bisa memberkati. Saya sering Bapak Ibu dapat duit panas dulu. Dan itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis yang kepingin hancurin hidup saya. Nah jangan sampai Bapak Ibu termakan ya oleh rayuan si iblis ya. Jadi yuk saya mengajak untuk semuanya prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan dulu ya, jangan cari yang lainnya ya. Fokuskan, percaya saya Tuhan pasti akan berkati Anda berlimpah-limpah. Yang kedua ya, libatkan Tuhan dalam keputusan hidup. Apapun. Hal-hal simpel lah, mulai dengan hal-hal yang simpel lah. Saya kadang-kadang kalau mau kayak ke mall gitu, kan kadang-kadang susah cari parkiran ya. Saya kadang-kadang doa, Tuhan tolong dong cari parkiran, sediain parkiran buat saya dong gitu. Saya lagi buru-buru nih mau meeting, tiba-tiba ada aja kayak gitu. Hal-hal simpel, saya mau bicara. Dan saya tuh kan di perusahaan saya kan saya juga mentoring orang ya Bapak Ibu, cetak mereka jadi leader seperti itu. Kadang-kadang ada lah ya kayak buntu, bingung gitu kan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya bingung ntar mau ngomong apa pas meeting ya. Tuhan boleh gak kasih saya hikmat biar saya tahu Tuhan apa yang saya mau ngomong, yang nanti saya mau bahas, yang saya mau omongkan, yang ini memang dari Tuhan. Lucunya Bapak Ibu, setiap kali meeting tiba-tiba ada tuh ide, kayak suara ngasih tahu, kamu ngomong gini ya, kamu ngomong gini ya. Tiba-tiba, ini beneran saya gak bohong. Ini dahsyat luar biasa kalau Anda libatkan Tuhan dalam ya segala aspek kehidupan Anda. Apapun, mulai dari ini, biasain pelan-pelan, tanya Tuhan, Tuhan ini bener gak? Tuhan ini gak? Tuhan ini, kita punya Tuhan ini Tuhan yang hidup Bapak Ibu, bukan Tuhan yang mati. Ajaklah ngobrol, ya siap ya. Yang ketiga, terakhir, nah tetap hidup benar walau sulit. Ya, jadi ketika Anda mau bohong, nah selalu diingat, wah iya ya ini yang tadi Martin sampaikan ya di khotbah pagi ini gitu ya. Jadi belajarlah untuk hidup benar Bapak Ibu ya, meskipun itu sulit. Saya tahu hidup nggak bener, hidup dalam dosa, jujur itu enak banget, itu enak. Tapi kalau ujung-ujungnya maut, Bapak Ibu mau gitu. Jangan sampai itu menjadi ujung-ujungnya maut buat dalam kehidupan Anda dan gak jadi berkat tentunya. Seperti itu ya. Jadi siap ya kita semua untuk melakukan 3 hal ini? Ya. Nah. Ini ayat favorit saya Bapak Ibu. Ketika Anda sudah melakukan 3 hal tersebut ya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan saya. Kita baca sama-sama yuk. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat favorit saya. Jadi ada 2 ayat favorit saya. Yang pertama tadi di Matius dan ini yang kedua di Korintus. Saya sering banget mendapatkan ini Bapak Ibu ya. Cerita terakhir dari saya ini kemarin saya tuh lagi mau jual rumah. Karena memang kebutuhan lagi butuh cash. Ini aneh banget. Kita udah deal sama calon pembeli, udah oke angkanya sekian. Tiba-tiba besokannya hilang, gak ada kabar, ngeselin gak? Di WA sampai sekarang tuh gak bales-bales. Saya tunggu beberapa hari, beberapa minggu gak ada kabar. Kecewa gak? Saya manusia Bapak Ibu, kecewa pasti. Tanya Tuhan, kok gak ada kabar ya, kok gak ada balasan ya, kok gak ada suara yang lewat ya kayak biasanya ya gitu. Tahu gak apa yang terjadi?
Di saat saya sakit kemarin 3 minggu, hampir 3 minggu ya, tiba-tiba ada yang ngabarin, ada yang mau lihat propertinya Pak, boleh nggak? Lagi sakit-sakit nih, keringet dingin nih, oh siap, oke gitu. Berangkatlah saya, berangkat, tahu nggak apa yang terjadi? Orang yang ngelihat bilang gini, tiga-tiganya bilang begini, ini oke, ini oke, ini oke gitu. Tapi kan saya kan juga nggak mau ketipu lagi kan, halah kemarin juga oke, tapi juga nggak jadi ya kan. Nggak lama, malamnya itu langsung di transfer DP-nya. Tahu nggak apa yang luar biasa dan emis buat saya? Dilebihin sama Tuhan berapa ratus juta. Saya cuma nunggu kurang lebih berapa minggu, maksimal 1 bulan sampai proses AJB selesai, sampai proses terima duit. Kadang-kadang Tuhan mau bilang sama Anda, ada hal-hal yang mungkin Anda inginkan, mungkin belum terjadi, belum terjawab. Tuhan cuma bilang, sabar anakku. Ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih baik yang saya mau kasih ke kamu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, karena itu memang harga nggak segitu. Saya cuma asal buka harga aja, disetujuin loh. Dan itu lebihnya berapa ratus juta, bukan berapa ratus ribu, bukan jutaan, bukan belasan juta, puluhan juta, ratusan juta dilebihin sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mau sabar nunggu. Dan kita mau berserah, kita serahin ke Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau sabar nggak dengan proses yang Tuhan sudah kasih? Mau nggak? Jangan sampai Bapak Ibu begini, saya udah melakukan semuanya Pak, 1, 2, 3 tadi, saya udah lakuin semuanya. Tapi kok Tuhan belum jawab doa saya ya, sabar Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu yang terbaik dan itu yang terindah. Ya, ini ayat apa? Kutipan terakhir dari saya. Nah, Anda bisa lihat, jadikan Tuhan yang pertama dalam hidupmu dan percayalah Dia setia mengurus serta menyediakan segala yang kamu butuhkan. Ada amin Bapak Ibu? Kita baca sama-sama yuk buat yang terakhir kalinya. 3, 2, 1. Jadikan Tuhan yang pertama dalam hidupmu. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya tahu saat ini mungkin kondisi sedang tidak baik-baik saja di bangsa ini Bapak Ibu ya. Kondisi ekonomi lemah saat ini. Banyak pengangguran juga ya. Banyak bisnis lagi tumbang, lagi tutup. Gulung tikar. Banyak hal gak baik lah. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan kita semua Bapak Ibu. Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama dengan saya dan Bapak Ibu semuanya. Tuhan cuma mau bilang pagi hari ini, mau nggak mulai pagi hari ini prioritasin aku yang pertama, yang utama, mau nggak? Mau nggak libatin aku dalam setiap aspek kehidupan Anda? Mau nggak sebelum Anda buat keputusan, tanya sama aku dulu, bisa nggak? Bisa nggak kita hidup jujur, kita hidup benar, dan kita tinggalkan dosa lama kita? Gak usah minta berkat Bapak Ibu, gak usah minta apa-apa. Percaya saya, Tuhan cuma minta 2 hal itu. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Percaya saya ini bukti nyata. I'm the living proof Bapak Ibu. Saya nggak lebay-lebain, enggak. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Tuhan kita sangat dahsyat luar biasa. Anda melakukan 2 hal itu, carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Percaya saya, semuanya apapun yang Anda nggak pernah lihat, nggak pernah timbul dalam hati Anda, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan Anda masing-masing. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap untuk melakukan 2 hal itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Saya rindu Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar sharing kesaksian hidup dan firman, tapi buat Bapak Ibu yang memang merasa, iya ya, selama ini aku hidupnya gak bener. Aku masih suka menyimpang ke kanan ke kiri. Banyak dosa yang aku sudah lakukan. Banyak hal-hal yang gak bener mungkin sudah saya lakukan. Yuk saya mengajak Bapak Ibu untuk minta ampun sama Tuhan. Anda mungkin bisa mulai pejamkan mata Anda Bapak Ibu. Mulai berbicara sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Tuhan ada kok saat ini bersama dengan kami, bersama dengan kita semua. Tuhan ada kok di dekat Anda Bapak Ibu. Bicara sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bikin keputusan seputus-putusnya pagi hari ini. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau kembali ke jalan yang benar ya Tuhan. Bukan cuma karena mau ngejar berkat. Tapi ini untuk menyenangkan nama Tuhan. Buat Bapak Ibu yang rindu mau meninggalkan dosa-dosa lama, mau sukses dalam kehidupan Anda, saya mengajak Anda untuk menaruh tangan kanan Anda di dada. Ulangi ucapan saya Bapak Ibu. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Saya mau meninggalkan dosa lama saya Tuhan. Jadikan aku anak-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan setiap saat. Aku mau melibatkan Tuhan setiap saat. Aku mau memprioritaskan Tuhan menjadi yang utama. Aku berjanji Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Ajak ngobrol Tuhan. Anda bisa curhat sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Come on, Gilgal, Palangkaraya. Ku telah mati dan tinggalkan. Putuskan seputus-putusnya pagi hari ini. Cara hidupku yang lama. Tinggalkan dosa lama Anda Bapak Ibu. Semuanya sia-sia. Kita kejar kesuksesan, bukan sukses duniawi, tapi sukses yang seperti Tuhan inginkan dalam hidup kita. Aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku
seperti yang kau ingini. Anda melakukan dua hal tadi Bapak Ibu, bukan buat saya, bukan buat Pastor Hendy, bukan untuk gereja ini, tapi lakukan semuanya itu untuk Tuhan kita. Yang sukses nanti kan yang Anda yang senang, Anda yang nikmatin, bukan saya, betul ya? Yuk saya mengajak Bapak Ibu benar-benar putuskan hari ini. No turning back Bapak Ibu ya. Enak kok, indah banget hidup dalam Tuhan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Saya gak mau cuma Anda dengar saja, Anda terima, tapi lakukanlah dalam kehidupan Anda hari lepas hari. Saya rindu one day Anda akan bersaksi di depan ini, di depan mimbar ini, di panggung. Dan Anda bisa cerita seperti saya tentang kebaikan Tuhan kita. Kita beri plus sekali lagi untuk Tuhan kita yang sangat dahsyat luar biasa. Saya udah selesai, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Sekali lagi mari kita berikan applause yang paling meriah bagi Bapak Martin Carter. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan buat Gembala Sidang GB Gilgal Palangkaraya, Pastor Hendy Tololiu. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita bisa sukses dengan cara yang apa yang sudah disampaikan. Jadi apa yang dibagikan oleh Martin Carter adalah apa yang dia hidupi di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa ketika kita meraih kesuksesan itu tidak dengan cara yang dunia tawarkan, tapi dengan kerajaan Allah kita mesti cari, kita mesti hidup dalam kebenaran, maka yang ketiga itu akan ditambahkan. Banyak orang cuma fokus yang ketiga, makanya kebalik, ya kan? Orang bilang nantilah dulu pelayanan, cari uang dulu banyak-banyak kalau sempat, ya kan? Betul nggak? Nggak usah tegang. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau merupakan kehidupan yang dia bagikan. Saya percaya jemaat Gilgal yang ada di Palangkaraya ini bukan hanya sebagai jemaat yang hanya mendengarkan, tapi melakukan di dalam kehidupan setiap hari dalam aspek kehidupan yang dijalani. Oke, sebelum kita akan menerima doa berkat, kita kasih aplaus dulu buat Martin Carter bersama istri. Saya kira bisa 2 kali lebih lagi untuk kita kasih terima kasih kita.